Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9 At-Taubah. Kali ini ayat ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Yahlifun, mereka bersumpah, billahi, demi Allah, lakum, kepadamu. Untuk apa mereka bersumpah? Liyurdukum, untuk mendapatkan ridho kalian, untuk meridhokan kalian. Ya, kalau dalam terjemah Kementerian Agama, untuk membuatmu ridho. Ya, untuk meridhokan kalian, supaya kalian ridho. Wallahu wa rasuluhu, sementara Allah dan Rasulnya ahaqqu, lebih berhak, lebih pantas, lebih layak, ayyurduhu, untuk mereka mintakan ridhonya. Allah dan Rasulnya lebih pantas daripada dirimu, ya kalian, maksudnya kalian, pada kaum muslimin. In kanu mu'minin, jika mereka mukmin. Jadi kalau mereka imannya benar, ini ditujukan pada munafikin, ya, orang munafik saat itu yang menampilkan bentuk sebagai mukmin, tapi di dalam batinnya tidak. Apa tafsir dari ayat ini? Qala Ibnu Jarir, pertama dikemukakan oleh Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu lil mu'minin bihi wa bi rasulih. Allah berfirman kepada kaum mukminin dan kepada rasulnya, yahlifu lakum ayyuhal mu'minun. Mereka bersumpah kepadamu, wahai kaum mukminin, haula'il munafiqun, orang-orang munafik itu. Apa isi sumpahnya? Billahi, demi Allah. Jadi demi Allah terusnya apa? Demi Allah, apa yang mereka kerjakan bukan untuk menghina, bukan untuk melecehkan Rasul. Kan kemarin kan yu'zin nabiyya, kan? Mereka menyakiti Nabi dengan mengatakan Nabi itu tipe orang yang suka nguping, semua didengar. Jadi mereka tidak ridho orang yang bukan mereka itu didengar juga. Kepengennya mereka terus yang didengar, orang lain jangan. Itu sehingga mereka mengatakan Rasulullah itu kesana nguping, kesini nguping gitu ya. Nah ini kemudian mereka bersumpah ketika ditegur bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan bertujuan menyakiti Nabi. Nah, tapi dibalik itu semua sebenarnya menyakiti, karena yang memberi info kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka itu semua lakukan takut dihukum. Nah, berarti umat Islam saat itu udah kuat. Jadi timbulnya kelompok kaum mukminin munafikin ini karena barisan umat Islam kuat, tapi mereka belum rela menjadi muslim sejati, ya. Padahal Allah dan Rasulnya itu lebih berhak.
Jadi kata di sini, fima balagakum anhum min adzahum Rasulullah. Karena berita yang sampai kepada kalian bahwa mereka menyakiti Rasulullah. Jadi mereka ingin menangkis, beralibi ya. Wa dzakarum iyau bitta'ni alaihi, dan mereka disebut mencela Nabi. Jadi ada berita-berita mereka berbuat begitu, mencela. Nah, mereka menolak, menangkis. Wa mutabaqatuhum sirran ahlul kufri alaihim billah, dan mereka sifatnya enggak beda dengan orang ahlul kitab, kelakuannya. Meskipun mereka sudah menyatakan sebagai muslim, tapi kelakuannya masih cenderung ke sana. Wal aiman fajirah, serta mereka mengeluarkan sumpah dusta. Annahum mafa'alu dzalika, bahwa mereka tidak melakukan semua itu. Ya, yang dituduhkan dari Allah. Nah, ini Allah dianggap menuduh nggak benar. Ya, ayat ini turun membongkar isi hati mereka. Tapi berita ini ditangkis oleh mereka. Enggak. Jadi Allah aja masih masih disangkal itu. Apalagi kita. Wa innahum la'ala dinikum, dan mereka sesungguhnya ada dalam agamamu. Jadi mereka tidak berpihak pada musuh. Ya, mereka mengatakan begitu kepada kita, tapi membela kita. Wa ma'akum ala man khalafakum, serta berpihak pada kalian untuk melawan orang yang menyelisih kalian. Nah, ini tipe orang munafik, pengkhianat bangsa. Yabtaguna bidzalika ridhakum, mereka berbuat begitu dengan harapan kalian ridho, tidak menyakiti. Jadi dari sana dapat, sini dapat. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayurdu bi taubati wal inaba fi ma qalu wa nataqu. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka mintakan ridhonya. Dengan cara apa? Tobat, inabah, kembali kepadanya terhadap apa yang mereka sudah terlanjur katakan. Nah, kata-kata mereka, perbuatan mereka sudah menyakiti Rasul. Tapi pintu tobat masih terbuka. In kanu mu'minin, in kanu musaddiqina bi tauhidillah, artinya jika mereka betul-betul jujur dalam mentauhidkan Allah. Muqirrina bi wa'dihi wa wa'idihi, mengakui ancaman dan janji Allah. Percaya pada ancaman dan janji. Itu pendapat pertama disampaikan oleh Ibnu Jarir. Selanjutnya Asy-Syaukani. Wa ifradud dhamir fi yurduhu imma li ta'zim lil jinabi ilahi bi ifradihi bi dzikri. Di sini ada kata ganti, ya, katakannya begini. Mereka bersumpah demi Allah kepadamu untuk mendapat ridhomu, padahal Allah dan Rasulnya lebih berhak. Kan Allah dan Rasulnya kan dua nih, Allah dan Rasul. Tapi kok selanjutnya, sementara Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka ridhonya, tuh bukan ridho keduanya, ridhonya. Kenapa disebutnya cuma satu? Harusnya kan ridho yurduhuma, ya. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka mintain ridho keduanya. Itu kan harusnya ridho keduanya, karena Allah dan Rasul. Tapi kalau di sini disebutnya satu, ridhonya. Padahal tadi nyebutnya dua. Imma li ta'zimil jinabi ilahi, boleh jadi karena ta'zim, salah satu bentuk pemuliaan dari Allah. Sebab meridhoi Allah ya meridhoi Rasul. Bagaimana kita mencari ridho Allah? Ya mencari ridho Rasul. Ya, kalau utusan Allah disakiti berarti menyakiti Allah. Timbal baliknya, aulikanihi la farqa baina irda'illah wa irda'i rasuli, atau karena tidak ada beda dengan ridho Allah dan ridho Rasul. Kalau kita mengaku mencari ridho Allah tapi kelakuannya menyakiti Rasul, nah itu palsu. Karena Allah dan Rasul tidak bisa dipisahkan. Ya sama dengan kita bersyahadat tidak mencantumkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan tidak sah syahadat, ya kan? Nah, jadi harus dua. Fa irda Allah irdon li rasulih, maka mencari ridha Allah adalah dengan cara mencari ridha Rasulnya.
Maka kalau ada orang bertauhid kepada Allah tapi dia tidak mutabaah katanya. Jadi syahadat itu kan ada dua, ikhlas dan mutabaah. Prakteknya tidak mengikuti petunjuk Rasul. Nah, berarti pengakuannya palsu. Jadi kelakuannya kalau bahasa sini ado-adohan itu. Sangat berjauhan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Pengakuannya palsu kalau begitu. Ya, karena ini Allah dan Rasul itu satu. Di ayat yang lain ada mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul, maka taat kepada Allah. Surat 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur rasul. Ketika menyebut Rasul, ati'unya diulang, tapi kepada ulil amri tidak diulang. Ini memberi indikasi taat kepada Rasul itu mutlak. Sementara taat kepada ulil amri bersyarat sepanjang mereka taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau mereka tidak taat pada Rasul, kita nggak boleh taat pada ulil amri. Dan dicontohkan untuk pertama kali dalam sejarah, ya, Rasulullah sebelum memberangkatkan ekspedisi perang, beliau tausiah kepada prajurit yang ikut. Kalian harus taat komandan. Siap. Nah, mereka berangkat. Di tengah perjalanan, sang komandan minta mereka mencari kayu bakar. Mereka nggak ngerti untuk apa gitu, nggak ada kepentingan. Tapi karena disuruh ya nurutlah. Nah, setelah terkumpul, ya, tolong dirapikan tuh, disusun sampai tinggi. Nah, setelah tinggi, suruh dibakar. Jadi kalau manggang berarti ada ini panggang, ini enggak ada. Tuh, setelah disusun lalu dibakar, ya, menimbulkan api yang begitu besar. Nah, mereka si komandan nyuruh, ayo kalian terjun satu-satu ke situ. Mereka menarik diri. Kata mereka, dari tadi kami disuruh, nggak mudeng. Tapi kami karena komitmen perintah Rasul taat pada komandan, kami turuti. Tapi kalau harus bunuh diri dengan terjun ke situ kan bunuh diri. Kami konfirmasi dulu pada Rasulullah. Kalau Rasulullah menyatakan ya udah turuti aja apa maunya, nah, kami terjun. Insya Allah sampai segitunya gitu. Walaupun risikonya nyawa melayang itu kan. Nah, lalu mereka mengutus salah seorang untuk menjumpai Rasulullah. Saat Rasulullah diberitahu, Rasulullah menjawab begini, kalau kamu turuti perintah komandanmu kali ini, maka kamu akan masuk api 2 kali. Di dunia masuk api, di akhirat ke neraka. Tuh. Jadi perintah prajurit, ya, perintah komandan kepada prajurit ini harus diseleksi. Tapi prajurit kita taat luar biasa. Karena saya pernah memberikan kajian juga di markas besar Kopassus di Jantung. Saya tanya, Bapak-bapak sekalian, Bapak kan Muslim. Kalau komandan menyuruh A dan Bapak tahu betul A itu menyalahi Quran dan Sunnah, bagaimana respon Bapak? Nurut nggak? Oh, kami nurut, katanya. Kami akan taat. Kenapa? Karena kami terikat dengan Sabta Marga. Kata mereka begitu. Ya saya bilang udah pengajian bubar aja sampai di situ. Ya percuma saya. Kan kita mendidik supaya taat kepada manusia itu terbatas kalau bukan Rasul. Tapi dia bilang itu. Apapun yang disuruh, kami nurut. Walaupun kepentingan sendiri. Itu diceritakan juga oleh anggota prajurit ya, TNI, Angkatan Laut yang kebetulan ada di Pesona. Dia ngaji juga. Dia cerita ketika saya cerita ini. Iya Pak, suatu saat saya komandannya bukan Muslim. Dia sukanya berburu babi. Jadi saya diminta rombongan, yuk ikut gitu.
Ya saya kan sebagai prajurit ngikut aja. Gitu. Ya ketika dapat suruh diponggok, sih, ayo, bawa. Terus gimana? Nolak nggak? Ya saya nurut aja. Nurut aja tuh sebagai prajurit. Tapi begitu nyampe rumah saya langsung mandi. Dia bilang gitu. Susah itu. Ya kalau kita nasibnya, makanya tuh wanti-wanti jangan mengangkat non muslim sebagai pimpinan tuh. Sebab kalau dihadapkan begitu gimana? Oh lagi muslim aja ada kemungkinan. Saya terus terang waktu di mahasiswa ada menwa. Tahu kan menwa kan? Resimen mahasiswa. Jadi mahasiswa dididik ala militer oleh prajurit. Saya tanya kalau waktu sholat tiba, sholat enggak? Enggak Pak. Wah enggak, saya enggak daftar. Perintah Allah dan Rasul mengalahkan semuanya. Saya enggak mau. Jadi kalaupun waktu makan peluit berbunyi, lo harus tinggalkan semua. Ya kalau perang mah iyalah dipahami, kalau lagi masa damai harus begitu, lagi pula menwa pula, bukan prajurit sejati. Ngapain? Enggak lah, saya enggak mau. Itu saya jadi enggak pernah mau ikut. Ya, begitu kejamnya itu di dunia keprajuritan. Jadi kalau dipegang oleh orang yang tidak beriman amat berbahaya. Polisi juga begitu kayaknya. Contohnya polisi pernah menuturkan pada saya, setiap Senin itu harus apel. Apelnya itu harus datang sebelum subuh. Terus gimana Bapak? Ya saya minta izin subuh dulu lah, walaupun minimalis gitu ya. Begitu salam langsung berangkat. Karena itu terus menerus setiap Senin. Contohnya itulah, banyak contoh lah. Nah ini, kita kembali ke sini. Jadi kata Asy-Syaukani, ridho Rasul itu satu paket dengan ridho Allah. Kalau kita ingin menggapai ridho Allah, maka kita harus mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti. Nah Rasul itu bukan orang Indonesia, orang Arab, bahasanya Arab. Kita nggak ngerti. Nah itu makanya harus ngaji. Ya, wong yang sudah Arab saja belum tentu ngerti, orang Arabnya sendiri belum tentu ngerti nih baca kitab ini. Jadi jangan Anda punya perkiraan orang Arab kalau dia acungi kitab tuh bisa baca, belum tentu. Sama dengan orang Indonesia. Anak-anak bapak-bapak coba tanya berapa nilai bahasa Indonesianya. Kan bahasa dia sendiri kan? Harusnya kan 100 kan? Kadangkala mereka lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi pelajaran bahasa Indonesia nilainya merah. Bahasa Inggris malah lebih tinggi. Jadi jangan mengira orang Indonesia paham tata bahasa Indonesia gitu loh maksudnya. Jadi kalau ngomong bisa. Ya, tapi kalau udah urus tata bahasa pakai ilmu. Ya contohnya apotek, nulisnya harus apotek. Karena orangnya namanya apoteker, bukan apotiker. Jadi harusnya apotek, bukan apotik. Contohnya gitu. Kalau nyatakan tempat harus pisah. Bukan sama dengan disalahkan. Disalahkan itu kan kata kerja. Tapi kalau di Cilegon terus dipisah. Contohnya itu. Jadi kalau nulis, guru bahasa Indonesia tulis. Atau dia potret iklan tertentu. Cari kesalahannya itu dijadikan bahan ujian. Coba mana yang salah, dipotret iklannya. Karena kita bisa dapati banyak yang salah di jalanan. Kita kembali sini. Pendapat ketiga disampaikan oleh Muhammad Rashid Ridha. Wa kana zahir ayqala yurduhuma. Seharusnya kata Muhammad Rashid Ridha, ayat ini tidak mengatakan yurduhu tapi yurduhuma, ya, dual istilahnya. Ridho keduanya. Tapi kenapa disebut ridhonya? Karena ridho kepada Rasul sama dengan ridho kepada Allah. Jadi Allah dan Rasul itu satu paket. Wa nuqtatu udul anhu ila yurduhu al-ilam. Jadi kenapa kok menyimpang? Harusnya yurduhuma tapi yurduhu. Ini i'lam, suatu pemberitahuan. Bi anna, bahwa irda'a rasulih min haitsu inna rasuluhu ainun irda'i ta'ala. Mencari ridho Rasul itu satu paket dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita kan tidak punya akses dengan Allah kan. Ya kalau kita mau apa-apa, ya Allah seharusnya bagaimana sih, kan nggak bisa dijawab itu, Pak. Sekarang aja kita mau mencari ridho Rasul, gimana Rasul sudah tiada. Walaupun kita teriak-teriak di depan makamnya nggak akan dijawab. Jadi kita tahunya gimana? Ya kita wawasan. Jadi itu rahasianya saudara. Anda semua tahu dari mana? Dari Ustadz. Ustadz yang sekarang hidup tidak pernah hidup di zaman Rasul. Apa ya benar, apa yang salah? Belum tentu lagi. Belum tentu benar, belum tentu salah. Tapi kalau sahabat kan pernah lihat, saya dengar. Nah, itu kan audiovisual. Kalau ini kan bentuknya tulisan. Yang cerita sekarang ini termasuk saya. Bukan sahabat Nabi. Terjamin 100% benar? Belum tentu. Bisa benar, bisa salah. Tapi inilah upaya kita. Inilah cara kita mendekatkan diri pada Rasulullah. Ya gimana lagi? Mau ditanya juga nggak bisa. Ada yang disebut dengan sanad. Sanad. Satu-satunya yang dipastikan mendekati benar itu adalah membaca Quran. Pembacaan Quran. Karena pembacaan Quran, orang Islam bisa baca Quran, tidak mungkin bisa terjadi tanpa guru. Tuh, satu-satunya yang ada sanad membaca Quran. Pasti ada gurunya. Apa ada orang Islam yang bisa baca Quran tanpa guru? Nggak mungkin. Karena ada ismam. Contohnya Bismillahi majroha tulisannya, tapi bacanya majreha. Kalau nggak ada guru susah. Contohnya Subhanallah, kan bacanya Subhanallah. Kalau yang nggak bisa Subhanallah, Kul huwallah, bukan Kul huwallah, baca tafkhim itu ada gurunya. Nah, guru-guru ini ada yang bersanad. Kalau saya mah sanadnya pasti ada gurunya, cuman nggak dihafal. Guru saya, gurunya siapa, gurunya siapa. Tapi ada yang dicatat sampai malaikat Jibril dapat ijazah. Nah, salah satunya adalah salah satu guru di Darul Hufadz. Saya pernah lihat ijazahnya, bukan pengakuan dia. Jadi tergeletak di meja kantor, tak baca. Sampai ke Jibril. Jadi di Indonesia ini bebas. Jadi bapak-bapak beriman, taat kepada Allah dan Rasulnya, itu berarti mengurangi kemerdekaan. Seperti yang saya pernah sampaikan, nikmat Allah ini banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. Tapi garis besarnya ada 4. Pertama, nikmat hidup. Bapak diberi hidup, nggak pernah minta. Pernah tak Bapak request hidup di dunia? Tidak, ya, diberi gratis. Perangkat hidup yang ada pada tubuh Bapak itu mahal. Kalau nggak percaya, Bapak berdiri di rumah sakit besar, lalu ada orang yang datang, Pak, Bapak mau jual Bapak itu matanya. Ini saudara saya butuh kornea mata. Mungkin Bapak akan tempeleng orang itu. Ini loh, saya tawarin emas nih. Yang sama gedenya sama bola mata Bapak. Tuker. Bikin ditabok. Kurang ajar. Itu berarti mata Bapak lebih berharga daripada emas. Bapak tanya kepada dokter gigi itu. Gigi nyoplok. Nyambung berapa tuh? Cuma ontek begini aja 500.000. Nambel doang. Ya ada BPJS sih. Begitu pulang ontek lagi. Kalau di dokter umum itu berapa itu? Itu mahalnya tubuh kita. Diamputasi berapa? Pasang ring jantung karena nggak beres kan? Kan dipasang ring kan karena trouble kan? Iya, penyumbatan. Jadi kalau sehat kan nggak dipasang. Berapa itu? Kita mau beli itu kalau punya uang. Membeli hidup. Nah, kita berterima kasih kepada Allah. 1, hidup. Setelah kita diberi hidup, kok ya Allah menakdirkan kita menjadi manusia gitu loh. Ya hidup sih hidup kan nggak jadi manusia bisa. Kambing, ayam. Kok kita ditakdirkan menjadi manusia, ya, makhluk terbaik ciptaan Allah. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah sudah menyatakan makhluk terbaik di muka bumi ini manusia.
Kalau manusia ngaku dia yang terbaik, ya itu wajar, semua kan ngaku the best, kan? Monyet yang ngomong, kamu ngaku saya lah, kata si monyet. Tapi kita yang menyatakan kita makhluk terbaik bukan kita, Allah sang pencipta. Yang kedua, ya, meskipun dikasih hidup, kita naik peringkat menjadi manusia. Kita bukan sembarang manusia. Bapak ditakdirkan muslim. Kalau kita berandai-andai Bapak lahir dari rahim non-muslim, untuk mendapatkan muslim perlu energi. Belum tentu ketemu. Tapi trot aja udah muslim. Ada dalam keluarga muslim, nggak perlu nyari. Ya, sebagai kandidat penghuni surga, ya kan? Artinya begitu trot lahir sudah masuk daftar kandidat penduduk surga, ya kan? Iya, kalau orang kafir kan perlu daftar dulu, registrasi. Bapak nggak perlu registrasi, trot langsung sudah masuk register. Itu patut disyukuri. Naik lagi, meskipun sudah muslim, Bapak taat. Banyak muslim, tapi dia nggak taat. Hanya pengakuan saja, Bapak taat. Itu naik lagi peringkatnya. Jadi, berapa tingkat? Kita pertama hidup, yang kedua merdeka sebagai manusia. Tuh, kedua, merdeka. Ya. Apa perbedaannya kita dengan binatang? Kita diberi pilihan. Binatang nggak punya pilihan. Kita diberi pilihan. Bahkan sekarang karena teknologi begitu canggih, mau ngelahirin aja bisa milih hari, saudara. Cuma mati aja yang nggak bisa milih. Belum ketemu nih. Melahirkan bisa milih hari. Kalau Bapak nggak percaya, tanya ke Hermina. Mau cari tanggal bagus, dia sudah nawarin dulu tuh di iklannya. Mau melahirkan di tanggal yang bagus, bisa konsultasi. Nanti ketemu anaknya bisa triple berapa? 22 gitu. Tanggal mau ngepas 17 Agustus supaya bareng Dirgahayu gitu kan. Kalau itu Dirgahayu di Indonesia, Dirgahayu nama kita. Apa mau dibarengin? Itu bisa konsultasi. Sudah sejauh itu. Kematian yang belum bisa kompromi. Ya, itu kita naik lagi. Nah, kita kemudian ditakdirkan muslim, kemudian yang tertinggi. Jadi setelah kita merdeka, kita memilih iman, itu kemerdekaan kita berkurang. Sebab kita tidak semerdeka orang kafir. Orang kafir itu ulaika kal an'am, ciples kayak ternak. Mereka itu dipanggil hayya 'alas salam, menang baik. As-salatu khairum minam. Dah, ben turu baik kita ngeladen. Tapi kalau kita kan terpanggil. Ya kan? Itu berarti kita tidak bebas lagi. Yaitu nanti ada kompensasinya masuk ke surga. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti ciples kayak ternak, bahkan lebih parah. Kalau ternak ujung-ujungnya bisa dihargain, bisa ada harganya, ya kan? Ada harganya. Kalau orang udah gede nggak taat kan nggak ada harganya. Ya, makanya kita harus didik baik-baik. Yang paling menderita, saudara, sebenarnya saya terus terang, mudah-mudahan tidak terjadi pada Anda. Punya anak gede-gede, tidak punya kualitas. Hidup bareng sama kita kan pusing tuh ngeliatnya. Beban kan? Diomelin gimana, nggak diomelin gimana, itu beban, saudara. Maka itu jangan sampai terjadi. Anak kita harus berkualitas. Pada saatnya harus kuat gawe. Sebab satu saat kita tidak akan kuat lagi. Ya kan? Jadi mereka harus tepat waktu seperti kita. Seperti Anda dulu pindah ke sini, merencanakan masa depan, punya rumah, punya anak, punya istri. Mereka juga sama pengen begitu. Coba dibedah dong jalannya, diberi petunjuk. Kan semakin hari semakin susah. Sekarang kalau tamatan SMA cari kerja susah kan? Wong yang S1 aja numpuk. Di zaman Anda bisa kerja. Itu kan artinya kan persaingan semakin ketat. Sementara pendidikan semakin mahal. Kurikulum semakin gak jelas. Setiap ganti pemerintahan, ganti kurikulum. Hanya agama saja yang tidak ganti kurikulum.
Dari dulu namanya Quran, ya itu aja nggak ganti-ganti. Hadis, ya itu aja. Jadi Quran punya buyutnya bisa dipakai. Benar nggak? Tapi kalau buku-buku umum kan beli lagi. Makanya di pesantren cukup familiar, punya kakaknya bisa dipakai. Lungsuran gitu, lungsurannya bisa diwariskan. Nah, kita kembali. Jadi itu pendapat dari Muhammad Rashid Ridho. Zahir dari ayat ini adalah menyatakan bahwa ridho Allah dan ridho Allah Rasul itu satu paket. Kalau Anda ingin mencari ridho Allah, maka teladanilah Rasulullah. Itu indikasinya. Tapi apa diterima apa enggak, itu bukan hak kita. Jangankan kita, malaikat pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Karena urusan ikhlas itu begitu beningnya hati, sampai malaikat tidak tahu. Jadi malaikat itu hanya mencatat yang terlihat. Yang terlihat sama dia. Angkanya berapa? 10 sampai 700. Nah, giliran puasa, mereka libur. Malaikat libur. Karena semua dihandle oleh Allah. Illa siyam, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajazibih. Puasa tidak diserahkan penilaian pada malaikat. Tuh, kalau yang punya nilai sudah turun tangan, berarti jor-joran. Mau saya bayar 1 triliun angkanya. Kalau malaikat kan 10 sampai 700. Ya kan? Makanya jor-joran. Ayo Lailatul Qadar. Dicontohkan. Khairun min alfi syahr. Bukan 1000 bulan, lebih. Kan itu khairun. Bukan 1000 bulan. Sebagai ilustrasi, kalau itu dalam bentuk nyata, saya sering menyatakan itu, dalam bentuk nyata, Anda bekerja, karena Anda pekerja rata-rata pasti dunianya lebih mudeng kerja. Karena order perusahaan membludak, Anda diminta piket 10 hari terakhir Ramadan. Tapi Anda akan dibayar 10 hari itu 10 kali gaji. Bagaimana? Kira-kira kalau Anda sudah pesen ini, tiket, pulang, batal nggak? 10 hari, 10 kali. Ini baru 10 kali. Oleh Allah dijanjikan lebih dari 1000. Artinya, 1000 kali gaji. Kan disebutnya alfi syahr. Kenapa menggunakan syahr? Ya kan? Karena Allah tahu Anda bayangannya bulanan. Iya, gajian. Sama dengan ini ayat tentang puasa. Wa in kuntum mardo awala safar. Kalau Anda sakit atau dalam safar, Allah tahu bakal mudik suatu saat. Mudik. Karena disebut safar. Kan Allah Maha tahu. Di zaman dulu mah belum kebayang Ramadan kok melakukan perjalanan, itu kan? Nah, pasti zaman dulu perang perjalanannya itu. Tapi Allah tahu bahwa Ramadan ini bukan hanya untuk zaman sahabat, nanti di zaman kebelakang nanti akan ada perjalanan, mudik. Dan mudik itu tidak akan bisa dihapus sampai hari kiamat. Perilaku mudik, budaya mudik. Kenapa? Karena manusia cenderung kembali ke asal. Jadi kalau Pak Hilman dulu lahir di suatu tempat, pernah besar di sana, itu ada memori sih. Sekali-kali pengen ke situ. Itu fitrah kita. Maka fitrah kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Ngangeni loh, kangen. Bapak sekarang aja belum kangen, temannya masih banyak. Nanti lama-lama temannya sedikit. Si Ono innalillahi, ya kurang 1. Minggu depan, ya kurang 1. Membernya di WA-nya berkurang terus. Terus saja berkurang. Tinggal Anda, tuh, mau nenangga beda umur, ngomongnya nggak klop gitu loh. Kita ngomongnya pengajian, dia ngomong shopping, traveling. Wah, nggak cocok ini. Jangan sama bapak itu pasti tasbih, sujud, ruku, pengajian terus itu mah. Ngomongnya nggak nyambung. Nah, cenderung itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al arwahu junudun mujannadah. Roh
Roh kita cenderung mencari kesamaan. Nanti kalau di surga, mungkin kita akan lebih berkelompok dengan orang Indonesia. Ngomong-ngomong, sampean dulu orang Indonesia. Di surga nanti kan sudah tidak terikat ini daerah lagi. Iya, saya kan dulu di Indonesia. Di mana? Bantennya. Nah, lebih menukik tuh. Ada kesamaan. Lebih lebih intens. Oh, di Panggung Rawi ya. Blok mana? Begitu. Lu kok nggak ketemu? Ya, sampean kan tahun berapa? Saya tahun sekian. Oh iya. Tuh. Ada juga yang ngomong tuh, tidak kepada anaknya dia tidak menjadikan Pangurawi sebagai destinasi. Udah jangan di Pangurawi, tinggalnya jangan di komplek Pangurawi. Ini alasannya loh yang saya jadi kurang nyaman ini. Kenapa? Udah pada tua sana banget. Alasannya begini. Jangan kepada anaknya nih, udah jangan di Pangurawi. Tua-tua juga ibadahnya bagus, ya kan? Artinya terpelihara. Kita bisa begini nih jarang loh, saudara. Masjid bisa begini. Anda cari aja, bukan kita sohor ya. Ya ini berkat Anda dan saudara. Ya kita juga nggak ngaku ya, ini berkat Allah Subhanahu wa taala yang melekatkan kita di sini. Tidak semua masjid bisa begitu. Apalagi ngaji setiap hari. Ngaji setiap hari nggak bosan? Enggak. Ya kan? Lah yang ngaji setiap hari nggak kesini juga ada, jadi biarin aja, dia punya kemerdekaan. Kita jangan ganggu kemerdekaan dia. Jadi nanti kalau di surga dapatnya sempit, jangan kelangan. Oh saya sama-sama Pangurawi dapatnya sempit, nah dulu ngaji enggak? Gitu. Ya kan? Kita cemooh kan? Nah dulu ngaji enggak? Kok si A si B, ya Allah dapatnya luas-luas amat, nah, kita ngaji. Ngaji di bulan Ramadan, ba'da subuh, masuk isyraq, oh, itu kan luar biasa. Orang yang sumeh berusaha mencari mendoifkan hadis ini. Hadis tentang isyraq. Doif. Udah ya kalau males udah jangan bilang doif lah. Ya kan? Hadis isyraq ini yang menyebut angka derajatnya hasan. Tapi yang nggak menyebut angka sahih. Bahwa Rasulullah membiasakan ba'da subuh tidak pulang tanpa disebut nilainya. Kalau yang itu kan ada haji umroh 3 kali itu kan. Wah, tamah. Nah, itu dinilainya hasan. Belum bisa sama dengan duha. Duha dengan isyraq berbeda. Kalau duha tanpa syarat, kalau isyraq bersyarat. Ba'da subuh tidak keluar masjid sampai terbit matahari tambah 12 menit sepenggalah. Lalu duha awal itu isyraq. Tidak ada judul sholat isyraq, tidak ada judulnya. Tapi punya syarat tertentu. Itu pahalanya jauh. Nah, itu janjinya itu 3 kali. Hajan wa umratan. Tamah. Nanti satu saat saya bawakan lagi. Tapi kalau terus dibawa berarti nggak paham ini. Jadi kalaupun tidak terikat oleh isyraq, ngaji itu bagus tetap aja. Itu satu, ngaji itu bagus. Yang kedua, waktunya pas. Itulah tafsir hari ini. Kita berganti materi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul la yusalli wa huwa haqin. Ini sudah ya. Bab jangan sholat sementara lagi ngampet. Lagi kebelet. Jangan sholat kalau lagi kebelet. Lah kebelet ini macam-macam. Ada kebelet makan, ada kebelet buang air. Ya kalau bahasa Jawanya kebelet aja. Kebelet makan itu apa? Itu maksudnya lapar itu gejalanya. Iya lapar banget. Kalau pengen buang air kan kebelet. Ya. Ini hadisnya gitu. Dari Aisyah qalat sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, la yusalli bi hadrati ta'am.
tidak sholat seseorang, jangan sholat orang dengan hadirnya makanan. Jadi kalau makanan sudah hadir tanpa rekayasa, maka kita dahulukan makan. Katanya gitu. Tapi kalau makan nanti sholat keselilitan, ya terserah Anda. Gitu sampai kita nggak enak, ya kan? Sholat dulu lah, ya tergantung Anda. Tapi kalau Anda jadi kepikiran terus, kebayang-bayang, waduh, apalagi di situ ada jengkol, sambal terasi, waduh, di otaknya terus baca Fatihah. Tapi memori, itu lebih baik makan dulu. Keburu habis memang. Kuahnya juga yang tadinya hangat jadi dingin. Kita kembali sini. Jadi menurut Aisyah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan sholat ya di hadapan sajian makanan. Wala huwa yudafiul akbathan, dan jangan ketika mengampet dua hadas, lagi kebelet. Nah, soal kebelet ini saudara, terjadi silang pendapat di antara ulama. Jadi gimana maksudnya? Kalau kebelet itu datangnya sudah takbir, sunnahnya diampet. Kita sudah keburu takbir, sudah masuk sholat, datang kemauan itu, ya kita sunnah ngampet. Tapi kita bertanya pada diri kita, bakal tahan nggak sampai salam? Bakal tahan nggak? Sebab kalau nyureng begitu kan, perangat-perengut, meringis kan nggak enak. Sambil sholat tuh, kan nggak enak tuh ya. Jadi ini tergantung masing-masing. Ketahanan kita, kalau Anda tahan sampai salam, bagusnya diampet, ditahan. Tapi kalau bakalnya nggak tahan, ya lebih baik kita batalkan. Karena ujung-ujungnya batal juga, nggak khusyuk, nahan gituan. Kalau kita nggak tahu bagaimana? Ya nggak tahu ya susah jadinya. Anda mukhayyar, artinya bebas memilih. Contohnya imam bakal lama nggak sini? Kita nggak tahu nih, ya bacaannya bakal lama nggak ini? Kalau yang imamin saya tuh pasti cepat. Saya nggak perlu lama-lama, yang penting masuk surga. Kan praktis kita. Kalau bisa sebentar masuk surga, kenapa harus lama-lama? Dilamain, ngerti enggak soalnya saudara? Ngerti enggak itu dibacain lama-lama? Sebentar lama sama nggak ngertinya, tapi Anda kan ngedumel. Lama amat sih gitu, nggak ikhlas. Dan dihubungkan dengan rata-rata sudah di atas 40. Yang hadir tuh, kalau masih muda-muda, banting atau jus. Contohnya pelajar kan. Kita lanjut. Jadi menurut hadis ini, kalau kita dihadapkan pada kenyataan kebelet, kalau Anda belum tiba di masjid, sebaiknya selesaikan dulu. Kadang-kadang kan datangnya mendadak. Contohnya mules gara-gara makan sambal kebanyakan, kurang bagi-bagi kan, hantem aja enak tuh. Wow, begitu di perjalanan, panggilan. Ya mengkol aja dulu daripada nyureng-nyureng nantinya. Nah itu. Selanjutnya babu istiba'ityani salat biwakar wasakina. Ini sudah kelewat katanya. Sudah kelewat banyak ini. Wah, saya tanggalin ini. Dari tanggal bulan 2 nggak tahu. Ya, udah kelewat panjang ya. Benar nggak? Saudara nggak nyatet ya? Nah. Nggak dicatat. Dari Abi Qatadah, fa bainama Rasul yasir hatta abhar lail wa ana. Ini hadis berikutnya adalah babu majafi ada salatil faitati bil jamaah. Bab menyelesaikan sholat yang gagal waktunya. Kalau kita satu rombongan gagal waktu, contohnya saking capeknya ketiduran satu rombongan ketiduran kebablasan, gimana sholatnya? Nah, sholatnya tetap sunnah berjemaah, jangan sendiri-sendiri. Ya, ini dicontohkan oleh Rasulullah suatu saat begini.
Dari Umar bin Khattab ano ja'ala yasubu kufar Quraisy yaumal Khandaq. Di perang Khandaq Umar bertengkar dengan orang Quraisy. Ya. Padu itu bahasanya, padu. Padu itu kan biasanya makan waktu yang panjang. Dia ngejelekin kita ngejelekin dia. Umar kan berani sekali ya. Waqala ya Rasulullah, gara-gara padu itu sholatnya telat sampai waktunya habis. Tuh. Makitu an usolli asra, ya Rasulullah, datanglah Umar kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum sholat asar, hatta kada antaghra wasyamsu, sehingga maghrib, gimana nih? Faqala Rasulullah, fa wallahi in shallaituhuma, demi Allah saya juga belum. Kata Rasulullah, tapi banyak pengamat mengatakan ini dalam rangka penghiburan dari Rasulullah. Sebab orang-orang yang takwa kalau sampai gagal waktu kan ngajok ya, bahasa apa itu? Nyesel gitu, menyalahkan diri sendiri, aduh telat gimana sih? Kan begitu, ada hatinya gimana ya, nggak enak, nggak nyaman. Ya, kita telat bangun gitu loh, biasanya tampil karena sesuatu, kamu nggak ngebangunin, disalahin orang yang antu. Padahal dia sendiri yang lalai kan. Udah tahu saya ketiduran nggak dibangunin, semua disalahin. Itu satu bukti keimanan saudara, bagus begitu. Daripada nggak apa-apa, santai aja. Itu lebih jelek. Ini pernah di zaman Rasulullah begitu, ya. Gara-gara bertengkar dengan orang Quraisy sampai maghrib, lupa belum sholat asar. Lalu Rasulullah, saya juga belum. Jadi ceritanya Rasulullah mengimami Umar bin Khattab. Kan sebenarnya walaupun dia sudah sholat kan boleh, ya kan? Nyunah ya, sedekah namanya. Nah ini kata pengamat, Rasulullah ini mah sekedar menghibur saja, karena beliau setiap kehadiran beliau kan tidak ingin menyakiti. Saya juga belum. Oh, sampai juga belum. Jadi enak, ada temennya ya. Watawadda'na, lalu kami pun berwudu, Rasulullah juga berwudu. Fasalla Rasulullah asra ba'da magharibati syams, tsumma shalla ba'dal maghrib. Kemudian urutannya gimana? Padahal kan sudah masuk maghrib, belum sholat asar, sudah masuk maghrib, tetap harus berurutan. Nah Rasulullah itu asar dulu, bukan yang punya waktu dulu, nggak boleh, harus berurutan, karena waktu itu nggak bisa pulang, nggak bisa mundur. Jadi asar dulu, baru maghrib, walaupun di waktu maghrib. Itu contohnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Tatyiban di qalbi Umar. Jadi pengamat mengatakan, para ahli hadis mengatakan, Nabi ngomong begitu tatyiban di qalbi, untuk melipur, menghibur hati Umar. Karena orang yang bertakwa kalau sampai ketinggalan sholat itu luar biasa sakitnya. Nggak nyaman hatinya. Waduh, saya bersalah nih, merasa bersalah. Ya, orang yang beriman, tapi kalau yang nggak beriman mau biasa-biasa aja, senyum-senyum aja. Ya, getun. Kalau bahasa Cilacap itu ngajok. Dari Abi Qatadah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hatta ibhara lailu wa ana fi jambi. Satu saat dalam sebuah perjalanan, ya, malam datang. Saya waktu itu di dekat Rasulullah. Fana'isa Rasulullah famala ar-rahilati. Rasulullah ngantuk sampai mau tersungkur. Jadi saking ngantuknya di atas onta sampai begitu tuh. Saya nyagak katanya. Katanya fa'ata itu fada'amtu. Nyagak itu apa? Tahu nggak nyagak? Itu orang mau tidur sangga supaya nggak jatuh. Rasulullah tetap tidur. Jadi sahabat begitu hormatnya pada Rasulullah, tidak mau mengganggu di apa itu? Dicagak, disangga itu. Jadi beliau nggak bangun, tetap tertidur. Ya, saking lelahnya kali ya. Min ghairi an uqidahu, tanpa mengganggu tidur beliau. Hatta i'tadala ala rahilai, sehingga beliau lempeng lagi. Kan ada tahu kalau ada di atas kuda, kalau menceng kan jatuh kan. Suma sarah hatta tahawara lail. Begitupun beliau berjalan sampai malam, malaan rahilati. Begitu lagi, ngelenggut gitu.
Fa'ataituhu fada'amtu farafarasu faqala man hadha. Lalu di suatu kesempatan setelah itu berulang-ulang, begitu lagi, beliau tidak terbangun. Sebab orang tidur kan tidak kena wajib sholat kan? Anda sudah tahu belum? Orang tidur mah nggak wajib sholat. Ya? Ya, jadi kalau kita menghadapi saudara atau teman di rumah sakit susah tidur, wayahnya longgar susah tidur, beberapa menit mau sholat, mau waktu sholat tiba, malah ngorok. Ya kan namanya sakit, biarkan aja dia tidur. Sebab kalau diganggu stamina-nya contohnya mengganggu lah, namanya lagi proses penyembuhan. Ya, jadi kalau kita menghadapi begitu, lelah, jangan dibangunin. Sebab toh orang tidur itu tidak wajib sholat. Tuh. Jadi sholatnya kapan? Ya kalau bangun. Berapa yang dilewati, itulah waktunya. Waktunya tiba ketika dia bangun. Ya nanti begitu bangun dia sholat. Begitu juga kita. Kalau kita lalai, biasanya kita lagi ngebetulin apa gitu, kagol ya. Sampai nggak ingat waktunya habis. Ya udah, itu waktu Anda. Saat kita lalai, ya kita istighfar pada Allah. Itu caranya. Ya, gimana? Ya jangan jadi kebiasaan. Jangan jadi kebiasaan. Kita bangunkan. Tapi kalau dia suatu saat kejadian luar biasa, sakit, atau dalam perjalanan jauh, kita diamkan. Jangan diganggu. Tapi kalau saben hari ya jangan. Oh, kebiasaan itu mah. Bangunin aja. Bangun. Ya. Ya. Jangan dibiarin, apalagi kalau nunggu jadwal pesawat. Wah, itu nggak ada ampun itu. Ya, itulah. Saudara. Jadi di zaman Rasulullah begitu. Jadi ketika kita sudah sadar, itulah jadwal kita. Ya, kalau kita ketiduran atau kita lalai, kita nggak usah meninggalkan. Kebiasaan orang kalau subuhnya telat, dia kumpulin sampai zuhur, itu salah. Disatukan dengan zuhur, itu salah. Begitu kita bangun, ya kita sholat di sini. Dan diusahakan besok jangan diulangi. Hanya karena kejadian luar biasa kita boleh begitu. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah menakdirkan anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.